Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu terkait materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas dana kas kecil ya, yang mana topik ini sangat penting ya dalam manajemen perkantoran. Kita sering kali mendengar ya terkait dana kas kecil atau dalam dunia manajemen perkantoran disebut sebagai petty cash ya. Nah, kita akan membahas ya, apa sih sebenarnya dana kas kecil itu, mengapa perusahaan ya perlu memilikinya dan bagaimana cara mengelolanya secara efektif ya. Sehingga dalam materi hari ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian ya, karakteristik, fungsi ya, tujuan serta manfaat dan metode dalam pengelolaan dana kas kecil ya. Bahkan tidak hanya itu, saya akan menjelaskan juga dokumen-dokumen penting ya yang dibutuhkan ya dan cara-cara mengelola kas kecil dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efisien ya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku ya. Di mana dana kas kecil tentunya memegang peranan yang penting ya dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran rutin yang tidak terlalu besar ya, tetapi sangat penting untuk kelancaran kegiatan operasional di dalam kantor seperti itu. Oke, di dalam dana kas kecil ya, itu bisa dikatakan sebagai sejumlah uang tunai ya, yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar ya pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil ya, dan tidak ekonomis jika dibayar melalui cek atau giro ya, di mana pengeluaran yang dimaksud itu umumnya bersifat mendesak dan rutin, seperti misalnya ya, biaya transportasi ya, konsumsi untuk rapat misalnya, atau misal juga pembelian perlengkapan kantor yang tidak terencana ya, atau biaya-biaya yang bersangkutan ya dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan atau klien yang tidak bisa menunggu proses pembayaran yang lebih panjang seperti itu. Nah, dana kas kecil ini biasanya digunakan ya untuk transaksi yang kecil, tetapi sangat penting ya bagi kelancaran aktivitas operasional perkantoran ya, di mana dana kas kecil ini sendiri berfungsi sebagai alternatif yang lebih efisien ya dan praktis dalam mengatasi kebutuhan pengeluaran yang mendesak dan tidak bisa ditunda ya. Misalnya, jika ada kebutuhan-kebutuhan terkait pulpen habis misalnya ya, atau spidol habis ya, itu kan adalah kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mana kita butuhkan ya untuk membeli alat tulis kantor atau perlengkapan lainnya, maka dana kas kecil ini dapat digunakan ya untuk pembelian tersebut tanpa menunggu proses pembayaran yang lebih rumit melalui prosedur akuntansi yang lebih formal. Di dalam dana kas kecil juga dapat membantu ya bagaimana perusahaan menghindari biaya-biaya transaksi yang tidak efisien jika menggunakan metode pembayaran lain ya seperti cek atau transfer ya. Oleh karena itu keberadaan dari dana ini sangat penting ya dalam mempercepat proses operasional dan menghindari ya pemborosan waktu serta sumber daya perusahaan. Nah, dana kas kecil memiliki ya kegunaan ya untuk membiayakan pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaannya, yang tentu biasanya ini dana dikeluarkan sedikit ya atau kecil ya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya jelaskan ya, bisa dana entertain klien ya, bisa konsumsi rapat dan lain-lain. Nah, secara umum sesuai dengan pengertiannya bahwa karakteristik dari kas kecil adalah transaksi yang terjadi ya setiap harinya, mulai dari awal jam operasional hingga akhir jam operasional ya.
karakteristik lainnya seperti pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil ya, digunakan untuk membiayai transaksi kas kecil dan rutin setiap waktunya ya. Terus jumlah yang telah ditentukan oleh manajemen ya. Lalu transaksi dana kas kecil akan disimpan ya di dalam petty cash box ya. Bahwa ini menggambarkan bahwa dana kas kecil memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan ya dari jenis dana lainnya dalam perusahaan atau perkantoran ya. Pertama terkait dana ini digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi kecil yang terjadi setiap harinya di dalam operasional perusahaan. Lalu karakteristik ini juga menggambarkan ya bagaimana pemegang dana kas kecil yang disebut sebagai kasir kas kecil ya itu dapat bertanggung jawab penuh ya dengan pengelolaan dana tersebut. Di mana kasir kas kecil ini tentu adalah orang yang berperan ya untuk memastikan bahwa dana kas kecil selalu tersedia ya ketika dibutuhkan untuk pembayaran rutin. Lalu jumlah dana kas kecil tentu akan ditentukan ya oleh manajemen perusahaan, di mana dana yang disediakan ini biasanya tidak terlalu besar ya karena hanya dimaksudkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak terduga. Sehingga dalam jumlah dana kas kecil ini biasanya akan bersifat tetap ya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Sehingga pengelolaan dana ini itu bisa dikontrol ya dan transparan sehingga penggunaan dananya dapat tercatat dengan baik dalam laporan keuangan perusahaan. Terakhir terkait transaksi yang tadi dengan penggunaan kas kecil itu biasanya dilakukan dalam jumlah yang kecil ya sehingga tidak memerlukan prosedur akuntansi yang rumit sehingga kas kecil ini disimpan dalam sebuah wadah yang disebut sebagai petty box sehingga kegunaan dari petty box ini bisa menjaga ya agar dana tersebut tetap terorganisir dan aman ya sehingga setiap transaksi yang dilakukan ya dengan menggunakan kas kecil harus tercatat ya dengan jelas, akurat dan memastikan ya bahwa pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada beberapa fungsi-fungsi kas kecil ya. Tentu fungsi pertama dari kas kecil adalah bagaimana kita bisa menghindari ya terjadinya alokasi pembayaran ya, sehingga ini akan mempermudah ya perusahaan untuk melakukan pembayaran-pembayaran kecil dan mendesak ya. Sehingga kas kecil akan berupaya untuk menghindarkan perusahaan dari proses pembayaran yang rumit ya, seperti menggunakan cek atau transfer bank untuk transaksi yang jumlahnya kecil ya. Lalu kedua bisa mempercepat peraturan insidental ya, bahwa insidental itu berarti kebutuhan yang mendadak ya, yang tidak terduga bisa jadi ya. Lalu yang ketiga membuat kerjaan karyawan lebih ringan ya. Sehingga dengan adanya dana kas kecil tentu perusahaan dapat menghindari prosedur-prosedur yang panjang ya, yang dapat mempercepat proses pembayaran yang sangat mendesak ya. Misalnya dalam konteks di perusahaan ketika ada kebutuhan mendesak, misalnya untuk membeli perlengkapan kantor ya, atau biaya rapat yang mendesak ya, tentu kas kecil dapat memungkinkan transaksi tersebut dapat diselesaikan ya dengan cepat tanpa harus melalui proses administrasi yang lama ya. Tentu ini dapat mempercepat ya kelancaran perusahaan dan meningkatkan efisiensi kerja ya. Sehingga ini akan relevan dengan fungsi kas kecil yang keempat. Ini akan tentu akan menjadi solusi ya bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan. Adapun tujuan dari dana kas kecil ini pertama adalah menangani masalah ya perlengkapan atau perbekalan ya kantor. Kalau kita kaitkan dengan manajemen logistik ya yang ada di dalam kantor ya. Lalu yang kedua adalah menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis ya, yang jumlahnya relatif kecil dan mendesak. Lalu yang ketiga adalah meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah mempercepat ya aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya.
Lalu manfaat dari dana kas kecil ini tentu akan memberikan manfaat yang signifikan ya bagi perusahaan atau perkantoran, terutama dalam efisiensi waktu dan biaya ya. Salah satu manfaat utama dari penggunaan kas kecil adalah kemampuannya ya untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, sehingga ketika ada kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti membeli perlengkapan kantor ya atau menyediakan konsumsi untuk klien ya, kas-kas kecil ini akan memungkinkan bagaimana perusahaan dapat langsung memenuhi kebutuhan tersebut tanpa menunggu prosedur administrasi perusahaan yang lebih panjang ya. Lalu manfaat selanjutnya adalah memudahkan ya pencatatan keuangan bagi akuntan ya, di mana dengan pengeluaran-pengeluaran kecil yang tercatat secara rutin, tentu akuntan di dalam perusahaan dapat dengan mudah ya memantau dan mengelola pengeluaran pengeluaran perusahaan tanpa harus terhambat oleh transaksi yang lebih besar ya dan melibatkan proses akuntansi yang lebih kompleks ya. Sehingga ini akan membantu ya perusahaan menjaga bagaimana pengeluaran dalam perusahaan itu tetap terkontrol dan transparan ya. Lalu secara garis besar metode dari kas kecil itu ada dua, yaitu ada metode tetap dan metode berubah-ubah, di mana metode tetap atau impress bill system itu adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil akan selalu sama ya jumlahnya. Sehingga dalam hal ini jumlah kas kecil yang disediakan akan selalu tetap dan akan dilakukan pengisian kembali, dananya hanya dilakukan setelah dana digunakan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Selain itu, selain dari metode tetap atau impress ya, metode impress, ada juga metode berubah-berubah ya, yaitu biasa dikatakan sebagai metode fluktuasi ya, di mana metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang jumlahnya akan selalu berubah-ubah dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Sehingga jumlah dana kas kecil akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berubah-berubah ya, sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, dalam pengumpulan atau pengelolaan kas kecil atau dana kas kecil, ya, ada beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, mulai dari berkas-berkas pendukung seperti nota ya, kwitansi ya, dan lain-lain. Di mana dalam mengelola dana kas kecil, perusahaan perlu memastikan ya bahwa semua transaksi dapat tercatat dengan baik dan didukung dengan dokumen yang lengkap ya. Beberapa dokumen-dokumennya, pertama adalah bukti kas masuk ya, yang mana bukti kas masuk ini adalah sebagai lembar yang mencatat ya penerimaan dana. Lalu ada bukti kas keluar yang mencatat setiap pengeluaran dana ya, di mana kedua dokumen ini, bukti kas masuk dan bukti kas keluar, merupakan dokumen-dokumen yang berfungsi ya untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu ada formulir pengajuan dana kas kecil yang digunakan oleh setiap divisi atau departemen ya yang membutuhkan dana kas kecil untuk pengeluaran mendesak, di mana formulir pengajuan dana kas kecil ini harus disetujui ya terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berwenang sebelum dana tersebut disalurkan seperti itu. Lalu yang terakhir ada laporan kas kecil yang merupakan dokumen penting yang digunakan ya untuk merangkum semua transaksi yang terjadi selama periode tertentu, sehingga hal ini akan menggambarkan secara jelas ya mengenai penggunaan dana kas kecil di perusahaan. Ya, selain dokumen-dokumen tersebut ya, dalam konteks mengelola dana kas kecil ya harus ada beberapa berkas-berkas pendukung lainnya ya, seperti nota ya, kwitansi ya, maupun bukti-bukti pembelian yang relevan ya, yang dapat memperkuat bagaimana keabsahan setiap transaksi yang dilakukan ya. Sehingga dengan adanya dokumen-dokumen tersebut ya, pengelolaan kas kecil dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel ya.
Lalu cara mengelola kas kecil ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa pengelolaan kas kecil yang baik memerlukan beberapa langkah penting ya yang harus dilakukan dengan hati-hati ya. Pertama adalah menetapkan batas saldo kas kecil ya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku ya, di mana batas saldo ini perlu ditentukan ya dengan hati-hati agar dana kas kecil cukup untuk memenuhi pengeluaran yang mendesak namun tidak berlebihan ya sehingga tidak menambah beban keuangan ya dari kantor atau perusahaan yang berkaitan. Selanjutnya, dalam mengelola kas kecil, perusahaan perlu ya menentukan kasir kas kecil yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana kas kecil, di mana kasir kas kecil ini harus memiliki pemahaman yang baik ya terkait prosedur-prosedur pengelolaan keuangan dan harus dapat menjaga transparansi dan akurasi ya dalam mencatat setiap transaksi yang dilakukan ya. Selain itu, pengisian kembali dana kas kecil juga harus dilakukan secara rutin ya, dan hanya setelah mencapai batas saldo yang telah ditentukan ya. Dan terakhir, tentunya setiap pengisian ulang harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang ya, dan proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua transaksi yang ada di dalam pengelolaan kas kecil ini tercatat ya dengan akurat ya. Sehingga dengan cara ini kas kecil akan dikelola dengan baik dan dapat mendukung kelancaran operasional perkantoran. Nah, itu ya terkait penjelasan dana kas kecil dan bagaimana pengelolaannya yang efektif ya dalam membantu kelancaran operasional perusahaan ya. Sehingga itu yang menjadi dasar kita terlebih dahulu ya untuk memahami apa sih yang disebut dengan pengelolaan dana kas kecil. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Pak, saya mau izin tanya. Ya boleh. Eh, Kalau misalkan kas kecil itu di perusahaan itu ada di setiap divisi atau kayak cuma di satu perusahaan untuk semua divisi gitu? Gimana bisa diulang? Eh, Kalau misalkan Petty Cash itu ada di setiap divisi di perusahaan atau eh, kayak ditentuin sama dari atas kayak dari pusat ke semua divisi gitu? Oke. Ada beberapa bentuk ya sebenarnya ya. Kalau kita berbicara dengan pengelolaan kas kecil, kalau misalnya perusahaannya skalanya skala besar ya, mungkin akan ditetapkan pengelolaan kas per departemen atau per divisi ya. Kalau misalnya memang perusahaannya tidak terlalu besar ya, divisi-divisinya memang banyak tapi tidak terlalu besar itu bisa secara sentralisasi ya. Jadi hanya satu orang yang memegang buku dana kas kecil tersebut ya. Kalau misalnya perusahaannya tersebut, misalnya em, skalanya besar ya. Kalau kita contoh saja misalnya ambil perusahaan elektronik ya, yang tentu setiap produk tuh punya merek atau brand sendiri-sendiri misalnya ya. Tentu itu akan dibagi lagi bahwa perusahaan-perusahaan yang besar tersebut tidak bisa dari dari satu orang saja ya, atau secara sentralisasi saja, tapi mereka akan membagi kepada setiap departemennya atau kepada setiap divisinya seperti itu. Jadi akan kembali lagi ya kepada bentuk perusahaannya, apakah misalnya perusahaan tersebut besar ya atau memang skala kecil. Tapi kalau dalam konteks skala kecil, mikro atau menengah itu akan dikelola secara sentralisasi ya oleh satu orang sehingga dalam konteks ini akan dilakukan kepada satu orang saja ya, yaitu sebagai kasir kas kecil. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mau tanya lagi Pak, kalau misalkan
eh, petty cash itu kan udah ditentuin ya, eh, di awal rentang waktu. Nah, kalau misalkan petty cash ini karena ada banyak kebutuhan mendadak itu habis itu gimana Pak? Sebelum waktu yang Kalau ditentukan. misalnya habis dananya ya, biasanya akan mengajukan pengisian dana kembali ya. Biasanya setelah saldo tersebut habis, itu nanti kasir ya atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap kas kecil itu akan mengajukan lagi kepada Departemen Keuangan atau misalnya bendahara perusahaan ya untuk pengisian kembali terkait saldo kas tersebut ya. Makanya ada apa namanya bentuk persetujuan ya dari pihak yang berwenang terkait memastikan apakah saldo tersebut biasanya akan dipastikan dulu ya terkait saldo kas kecil tersebut itu habis kemarin buat apa aja saja gitu ya. Nanti akan disetujui oleh pihak yang berwenang ya terkait pengisian dana kembali. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Bapak saya izin Kalau nanya, tidak, boleh. ada ya saya. Kan tadi dijelasin itu di slide itu kan menyebutkan bahwa untuk membiayai transaksi kecil dan rutin. Nah, siapa sih yang berhak mendefinisikan apa itu kecil dan rutin dalam konteks suatu kebijakan pengeluaran tersebut? Jika sebuah pengeluaran nih, misalnya kayak pembelian ATK secara darurat, itu dapat dikategorikan sebagai kecil dan rutin hari ini. Dan apakah itu pengeluaran yang sama dengan jumlah berlipat ganda dikarenakan adanya inflasi atau keadaan darurat tetap diperbolehkan menggunakan dana kas kecil tersebut atau justru harus dialihkan ke prosedur pengeluaran normal. Gitu, Oke, Pak. jadi yang dinamakan keadaan mendesak dan darurat itu yang hanya berhubungan dengan operasional ya. Jadi kalau berhubungan dengan yang tadi disebutkan inflasi dan sebagainya itu kan itu lebih ke arah bagaimana pengaruh eksternal ya terhadap perusahaan ya. Kalau yang dalam konteks dana kas kecil itu hanya sebatas kebijakan-kebijakan penggunaan dalam konteks operasional saja gitu ya. Misalnya yang tadi saya sebutkan ya terkait penggunaan ATK yang habis misalnya ya. Atau misalnya ada klien yang datang ke perusahaan terus dalam konteks konsumsinya nggak ada ya untuk klien tersebut ya. Ya kita bisa gunakan dana kas kecil itu untuk membeli konsumsi. Nggak mungkin ya kalau misalnya pelanggan itu datang ke perusahaan terus kita tidak setidaknya menyiapkan air ya atau misalnya konsumsi lainnya ya sehingga hal-hal tersebut kan berhubungan dengan operasional perusahaan ya sehingga kita harus menyediakan hal tersebut secara mendesak ya sehingga kita bisa menggunakan dana kas kecil itu ya jadi hanya sebatas operasional saja ya dalam konteks penggunaan dana kas kecil. Oke, itu ada lagi. Kalau Makasih, tidak ada, Bapak. sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Opi ya. Mungkin nanti Bu Opi akan menjelaskan lagi lebih detail terkait penggunaan kas kecil ya. Juga tadi bisa menambahkan nanti lagi terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Selamat siang Bu Opi. Oke, baik Ya, Bu Opi. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Salam. di tengah-tengah ujian juga saya, Iya Bu sedang Opi. ujian supervisi nih Pak Ferry. Nah, tadi Iya, saya sudah izin juga tadi dijelaskan ya. masuk duluan. Iya, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Nah, tadi sudah disampaikan ya mengenai kas kecil. Terus tadi ada yang nanya juga, kalau misalnya uangnya habis gimana gitu ya, boleh minta lagi apa enggak gitu ya. Kemudian kas kecil itu adanya di mana? Nah, tadi sudah disampaikan ya sama Pak Ferry yang pertama. Yang namanya kas kecil itu atau petty cash itu adalah pengeluaran ya atau transaksi sehari-hari sebuah divisi, bukan satu perusahaan ya. Kalau satu perusahaan pasti besar banget. Nah, tergantung asasnya. Ya, ada beberapa perusahaan yang
desentralisasi. Kalau desentralisasi artinya masing-masing divisi atau departemen atau seksi itu punya kewenangan masing-masing untuk mengelola petty cash-nya atau kas kecilnya sendiri-sendiri. Ya, ada juga yang sistemnya sentralisasi. Nah, kalau yang sentralisasi itu semuanya terpaku hanya kepada satu saja. Jadi kalau mau apa-apa, kita laporan ke bagian keuangan. Sedikit-sedikit ke bagian keuangan. Sedikit-sedikit ke bagian keuangan. Itu ya bedanya. Itu ya, jelas ya. Maksudnya ya, jadi nah yang kita bahas sekarang ini adalah petty cash masing-masing departemen atau masing-masing divisi atau masing-masing seksi. Ya, karena itu, perhatian kalau misalnya nanti teman-teman PKL nih, kok saya nggak tahu atau terima terima dan nggak ada perhitungan petty cash-nya, ya berarti Linda tidak per divisi. Gitu ya. Jadi tergantung SOP atau aturan dari perusahaan tersebut. Nah, petty cash itu biasanya adalah pengeluaran keseharian yang sifatnya insidental maupun rutin, tetapi tidak lebih besar dari 100 juta. Ya, jadi kalau di atas 100 juta itu tidak akan masuk ke petty cash. Ya, petty cash itu paling hanya yang ratusan jutaan, ya, tetapi tidak lebih dari 100 juta. Biasanya dikelola oleh bagian keuangan atau sekretariat atau sekretaris di masing-masing divisi. Itu ya, sehingga laporannya itu sangat sederhana. Tadi sudah dikasih contoh belum ya Pak Beri ya mengenai cara pencatatannya, tabelnya? Ada belum Oh, tadi? belum. Tadi belum, baru di materi aja tadi. Oh, oke, nanti tabelnya saya kasih contoh ya sebentar ya, tapi ya ini suaranya terlalu ini banget di depan. Saya share screen itu ya, share screen untuk ini ya. Oke, ya, terlihat ya.
Jadi yang namanya kas kecil itu tadi seperti yang disampaikan oleh Heri, juga kalau cara ya, yang cara pertama adalah impress, cara kedua adalah positif atau situasi. Karena kalau impress itu setidaknya awal pembukaan kas kecil itu sama nominalnya. Misalnya ditentukan 25 juta gitu ya, atau 100 juta. Maka ketika habis di tengah jalan boleh minta boleh ya, tapi nanti ya, sisanya kemudian pada saat awal bulan, pada saat pengajuan kembali itu disesuaikan. Oh ternyata dari 25 juta saldonya hanya 1 juta, maka pengajuan kembalinya adalah 24 juta. Ya, yang disebut dengan sistem impress. Jadi sama untuk awal ya, awal dana kasnya. Berbeda dengan fluktuasi atau fluktuatif. Kalau fluktuasi biasanya memang dikasih juga dana. Tapi kalau misalnya bulan itu hanya minta sesuai dengan jumlah angka. Ya misalnya pada bulan ini pengeluaran kita 25 juta. Maka diberikan 5 juta. Bulan depan ternyata hanya ya sama hanya 1 juta saja ya. Ya jelas ya. Bukan saya ini kasih contoh. Bahwa tabel atau buku kas kecil di mana buku kas kecil ini gabungan ada buku besarnya ini dalam bentuk tabel dan dalam bentuk tabel bagian yang sebelah kiri adalah transaksinya, sebelah kanan adalah buku besarnya atau pos dari akun yang dibutuhkan ya. Oke, saya kasih contoh sebentar. Oke, selanjutnya kita isi ya, misalnya kita lihat tanggal berapa. Tulis tanggalnya. Tanggal 5 Oktober. Nah tadi misalkan kita wawancara di sini kan supaya wawancaranya itu gitu kan Bukti misalnya 01 ya. dan langsung menggunakan checklist di sini mungkin agak berat coba kalau langsung. Jadi misalkan begini. Sekarang November ya, Oktober ya. Oktober ini. Bagaimana kabarnya Oktober ini? Kita sehat. Wah ini sudah luar biasa nih kalau saya lihat di profilnya mantap nih PPG di Senapa PTB ini. Sudah sejauh gitu kan? Itu ketika mau langsung kita ngetik itu kan enggak. Jadi nanti kalau gitu apalagi propernya mau gitu ya.
Misalkan 2 juta gitu ya. Nah, terus seharusnya dana yang ada kita misalnya ada 1 juta, kan pengajuan kembali ya, pengajuan kecil. Berapa pengajuan? 23 juta. Itu saya menggunakan Ya, maka penerimaan kita sebesar 5 juta. apa yang diomongkan oleh saya tidak ternyata sudah jadi tulisan sendiri. Kalau menggunakan voice, yaitu menggunakan Google Voice. Itu jelas. Jadi tulisan dia kembali, videonya ada, tulisannya ada. Itu kalau saya seperti itu. Sehingga kita nggak split. Oh, Oke ya. nilainya seperti apa. Nah ini Setelah ini yang pertama tadi. baru Sekarangnya saya penggunaannya apa? mulai dari Penggunaannya misalnya membeli fotokopi. ya, itu kan dapat dokumen, yang Nah, nanti di sini ada akun-akunnya. Ya, akun-akunnya itu nanti sesuai dengan soal. Akun-akun itu biasanya merupakan ada daftar klasifikasi akunnya. Ya, ada daftar klasifikasi. Nah, setelah ada studi kasus atau latihan, nanti akan diberikan akun. Misalnya apa Pak? Nah, kalau misalnya itu ya, kemudian rekening yang misalnya di sini, ini misalnya Atika gitu ya. Sini ada fotokopi. Biasanya ada nomor akunnya ya. Nomor akunnya. sangat baik. Kita Dan seterusnya. Kan di sini harus sesuai. Ya, kopi aja. diklik nanti ada Kan nanti di sini kan pilihan di bawah ya secara otomatis ya. Jadi kalau misalnya dikeluarkan 500, ya, kita akan mengisi kembalinya sejumlah tadi ya, sejumlah besarnya yang dikeluarkan hanya nih ya. dokumen yang Saya kirimkan ya, nanti teman-teman harus siapkan latihan ya, dicoba dulu untuk latihan karena nanti minggu depan kita akan praktikkan ya, dengan cara yang sama. Sampai sini ada pertanyaan, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ibu, saya izin make share. Berarti nanti ini Ibu, kita akan ada latihan ya untuk kas kecil ini, dan minggu depan itu kita praktik. Minggu depan kita praktik ada beberapa. Minggu depan itu kalau nggak salah kita arsip belum ya. Arsip belum apa tadi ya. Minggu depan kemungkinan akan arsip terlebih dahulu. Nanti PTKS akan kita praktikkan bersama dengan session arsip. Minggu depannya lagi. Besok arsip dulu. Ya. Tapi ini akan dipraktikkan. Ya. Semuanya dia ya. Baik Ibu. Ya dia ya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Eh, ini kan kas kecilnya yang metode fluktuasi ya, Bu. Nah, kalau misalkan pada akhir em, pada akhir tahun dia masih ada dana sisa dari tahun sebelumnya, itu akan ditambahin terus ke tahun berikutnya atau gimana, Bu? ini kalau misalkan Kalau diganti impres, sebenarnya sih sama aja ya. yang Kalau impres itu
ada patokannya, bedanya gitu. Kalau Indra misalnya setiap bulan dia harus 25 juta. Nah, berarti kurangannya itu yang kita kan. Kalau fluktuatif tadi, misalnya dia ada sisa, ya udah sisanya dilakukan saja untuk pengeluarannya. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan, ya ada kebutuhan, itu kadang Kira-kira ya kebutuhannya berapa banyak. Nah, dimintalah sesuai dengan kebutuhan tersebut. Itu bedanya kalau fluktuatif. Di akhir tahun, di akhir tahun semua dilaporkan. Baik yang fluktuasi maupun yang impuls, semuanya dilaporkan berdasarkan bulan setia. Ya, yang bedanya adalah akan adalah pada saat pengajuan kembali kas kecil itu kan bedanya. Ya, tapi kalau laporannya sebenarnya dapat dilaporkan yang tersedia atau saldo yang tersisa dari setiap transaksi keuangan setiap bulannya. Gitu ya, Nat? Jelas ya? Ya, jelas ya, jelas ya. Oke, ini akan saya kirimkan berikutnya. Mohon maaf Pak Beri karena situasinya tidak kondusif ya. Mohon dilanjutkan kembali Pak Beri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Opi ya sudah menjelaskan terkait tadi ya bagaimana kita mencatat sebuah dana kecil ya. Ya dengan kesibukan Bu Opi masih bisa menempatkan. Terima kasih banyak Bu Opi ya. Tadi agak ini juga ya di sana agak lumayan kredit banget terdengarnya seperti itu. Di sini juga prodi ngopi kita juga lagi audit ya, ya di audit AMI dari ini kita tadi saya juga baru selesai pembukaan AMI ya, Bopi terkait AMI prodi insya Allah dilakukan minggu depan gitu. Jadi tadi baru penting. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin saya coba share ini ya. Teman-teman bisa buka Opera Pro ya. Sebenarnya di dalam Opera Pro itu sudah ada ya terkait bahan ajar terkait dengan kecil ya. Di dalam bahan ajar tersebut teman-teman bisa membaca ya terkait dana kas kecil itu seperti apa ya. Saya coba share saja ya untuk apa namanya contoh bagaimana sih kas kecil ya. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ya di Opera Pro ya terkait dengan kas kecil. Di sini juga ada ya beberapa contoh-contoh ya. Ya. Sekurang lebih sama ya dengan tadi yang dicontohkan dari Bopi ya terkait contoh-contoh gitu kas kecil impres, gitu, fluktuasi ya. Kemudian bisa baca di sini. Lalu di dalam apa namanya eh, bahan ajar ini juga ada beberapa lembar ya, seperti ini contoh dari bukti kas masuk ya. Nah, biasanya ini dalam konteks pengisian kembali ya, terkait kas ya. Ataupun misalnya dipakai ya, atau dengan kata lain kas tersebut, kas keluar ya, maka harus dilihat bukti seperti ini gitu. Nah, biasanya terkait bukti kas keluar, itu akan disertakan dengan kwitansi ya, dengan nota misalnya ya, yang tentu bisa mendukung keabsahan ya dari kas-kas yang dikeluarkan ya. Tentunya dalam bukti-bukti ini ada beberapa komponen-komponen yang harus ada ya, seperti misalnya ada nomor ya, nomor terkait bukti kas ya, lalu ada informasi terkait perusahaan tersebut ya,
lalu ada keterangan ya terkait misalnya diterima dari siapa, banyak uangnya berapa ya, dan keperluannya apa gitu ya. Lalu ada jumlah dan jangan lupa ya harus menyertakan kolom persetujuan ya terkait misalnya bukti kas masuk atau bukti kas keluar ya. Nah, ini adalah ada alur ya dari pengisian dana kas kecil ya. Ini kalau kita lihat diagram ya, bahwa biasanya sekretaris ya akan mengirimkan formulir ya pada atasan ya, di mana formulir ini nanti akan disetujui dan akan diberikan ke bagian keuangan ya, seperti itu. Lalu ini ada alur pencatatan juga terkait bukti transaksi ya, baik kas masuk atau kas keluar ya. Dan di dalam bahan ajar ini teman-teman tentu bisa baca kembali terkait apa yang dinamakan dengan kas kecil, impres maupun fluktuasi ya. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan lagi dari teman-teman? Apakah ada yang masih perlu didiskusikan terkait dana kas kecil? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya, Bu Opi. Apa ada tambahan lagi dari Bu Opi? Atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait tugas kearsipan kemarin yang masih mungkin masih ingin dipertanyakan ya, yang ada di sesi di sini. Bapak saya izin nanya, berarti untuk apa ya? Untuk suratnya itu per kelompok kan, Pak? Maksudnya surat sama taruh surat eh bentar bentar. Pokoknya perangkat buat perangkat buat arsip itu per kelompok kan, Pak, bukan individu. Ya, per kelompok. Nah, saya izin tanya, untuk post-it itu sebenarnya buat guide atau apa ya, Pak? Apa, sorry? Post-it, Pak. Soalnya kemarin Ibu ngejelasin suruh bawa post-it kalau nggak salah. Nah, itu post-itnya yang ukuran berapa dan untuk apa? Apakah untuk guide atau bagaimana? Oke, mungkin bisa dibantu Bu Opi terkait post-it ya. Iya, Pak. Kalau setahu saya post-it itu yang ukuran yang biasa aja ya, yang biasanya buat catatan kecil itu ya. Yang kotak, Pak. Bukan yang persegi panjang yang buat sign tanda tangan. Saya coba ada Bu Opi ya, takut salah persepsi. Bu Opi mohon izin Bu Opi. Sepertinya Bu Opi
ini ya. Oh, oke. Baik, Ibu. Saya izin nanya lagi. Itu lembar indexing itu apakah sama-sama daftar indexing, Pak? Bu? Baik, Ibu. Baik. Oke, lembar indeks berbeda ya dengan kartu indeks ya. Kalau yang daftar indeks gimana, Pak? Apakah sama kan kartu indeks yang ada di ininya? Oke, Oh ya, Ibu, untuk yang lembar tunjuk silang itu apakah sesuai dengan surat atau gimana ya, Bu? oke ada lagi? Berarti Ibu untuk yang lembar tunjuk silang itu jumlah yang perlu disiapkan berapa ya, Bu? Nah ini sebenarnya yang bertugas membuat kesimpulan sama kita. Tapi kan karena nggak ada responden lain, berarti kan. Nah caranya juga sebenarnya mas, sebenarnya klik pada prodi, klik jawaban prodi, klik jawaban prodi, klik enter, ya klik terus enter. Ya. Jadi jawabannya mesti persis mestinya, karena cuma sekali, nggak ada responden lain, gitu maksudnya. Nah, setelah didapatkan hasil triangulasi data, maka Bapak Ibu akan menilai yang sebenarnya nilainya berapa, karena kalau ini kebetulan satu orang. Tapi kalau yang nanti ada mahasiswa, ada pamong, kan harus disimpulkan. Baru diberi nilai. Nah, untuk memberikan nilai, sebelah kanan kerja sudah ada. Membandingkan antara temuan, kemudian rubrik, diberi nilai berapa, nilainya berapa. Gitu. Contoh ke bawah mas, yang ada apa namanya, ada jawaban dari, nah ini contoh ini ada yang ada mahasiswa, mas, ada mahasiswa itu karena belum diisi mas.
Oh iya Ibu izin bertanya, untuk guide itu guide itu yang tersier, primer, sekunder itu pakai post-it ya Ibu? Baik, siap, Bu Fi. Terima kasih. Jadi untuk guide primer, sekunder, tersier itu pakai post-it atau yang lainnya Ibu? Dikit mau nambahin Ibu dari Aura, soalnya kan tadi saya nyinggung bertanya kepada Ibu untuk menanyakan post-it ini digunakan untuk apa. Terus Ibu dibales di chat itu katanya buat sebentar. Untuk guide dan tab Ibu gitu. Jadi mungkin sedikit menambahkan saja. Saya nanya ini Bu, kan tadi kan Ibu udah ngejelasin tentang lembar tunjuk silang ya. Apakah lembar tunjuk silang ini ditentukan sama Ibu jumlahnya untuk dibawa atau digunakan pas minggu depan? Baik, Bu Fi. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari saya ada lagi, nanti kalau ada tambahan mungkin Oke, baik ya, Dea ya. Jadi nanti dari Bu Opi, satu orang siapkan saja tiga ya untuk lembar tunjuk silang ya. Jadi dari surat-surat yang kemarin sudah didistribusikan ya kepada masing-masing kelompok, nanti bisa disesuaikan lagi kira-kira mana surat-surat yang setidaknya bisa dijadikan lembar tunjuk silang ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi secara spesifik ya dan detail, silakan teman-teman cari grup ya. Ya, dia biasanya suka personal chat ya. Jadi tanyakan saja di grup gitu ya. Karena memang saya juga begitu ya. Kalau teman-teman chat ya, terus nanti teman-teman chat lagi. Kalau saya lebih baca dari yang bawah dulu gitu ya.
dibanding yang atas gitu. Jadi kalau chat cukup sekali aja. Jadi saya nggak cari-cari lagi seperti itu. Ya, Bu Opi. Jadi kalau saya chat itu biasanya bacanya dari bawah gitu. Kalau dari atas ntar dulu deh gitu. Ya, jadi nanti coba chat di grup aja terkait pertanyaan yang mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin itu ya terkait materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Opi yang sudah memberikan insight ya dan tambahan terkait materi kita hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya pada siang hari ini. Mohon nanti dipersiapkan untuk praktik di minggu depan ya terkait kearsipan dan juga minggu depannya lagi terkait petty cash gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti tolong PJ jangan lupa ya dicatat lagi kira-kira teman-teman yang hari ini nggak masuk siapa ya, yang suka off cam siapa gitu ya. Baik, terima kasih saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bu Opi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu Salam tidak warahmatullahi apa wabarakatuh. namanya sisinya. Terima kasih Bu Opi. Terima kasih Bu Pak Fahri. Ya,